Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi kelas 1C dengan NIM 2103030106. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Meriam Budiarjo, bab 4 yaitu Demokrasi sebagai tugas harian kedua saya di mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Pembahasan bab keempat yaitu demokrasi menurut bukunya Meriam Budiarjo. Apa sih demokrasi itu? Sebagai seorang warga negara Indonesia, kita pasti sering mendengar istilah demokrasi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Yang kedua, demokrasi konstitusional. Yang ketiga, sejarah perkembangan. Yang keempat, demokrasi konstitusional abad ke-9, negara hukum klasik. Yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-20. Yang berikutnya, perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Yang pertama yaitu kita membahas mengenai beberapa konsep mengenai demokrasi. Ini arti demokrasi sendiri adalah kekuatan rakyat, atau dengan keseluruhan demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, dan demokrasi rakyat, dan ada demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional, dan sebagainya. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal, demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat, ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkai ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional, tidak bersifat absolutisme. Berdasarkan dua istilah Rechtsstaat dan sistem konstitusi, maka jelasnya bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang belum diamandemen ialah demokrasi konstitusional. Yang kedua itu kita membahas mengenai demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratif adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang terhadap warga negaranya. Gagasan bahwa kekurangan pemerintah perlu dibatasi pernah rumusan oleh ahli sejarah Inggris. Dengan mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa kecuali melekat banyak kelemahan. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada akhir abad ke-19. Dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara. Tetapi, demokrasi tidak merupakan sesuatu yang statis. Dan dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, negara demokratif telah melepas pandangan bahwa peranan negara hanya terbatas pada pengurusan kepentingan sesama. Sekarang dianggap bahwa negara
turut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negara. Pembahasan berikutnya mengenai sejarah perkembangan demokrasi. Pada permulaan pertumbuhan, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragam yang dihasilkan oleh aliran demokrasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota Yunani kuno, yaitu pada abad ke-6 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi, merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Yang berikutnya, pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat muncul negara-negara nasional. Dalam bentuk yang modern, Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memerdekakan diri dari perbatasan-perbatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance pada tahun 1350 sampai dengan 1600 yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia dan Reformasi pada tahun 1500 sampai dengan 1650 yang mendapat banyak pengikut di Eropa Utara seperti di Jerman dan Swiss. Pembahasan pertama yaitu Renaissance pada tahun 1350 sampai dengan 1600 adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Yang kedua itu aliran pemikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk dalam masa 1650 sampai 1800 menyelami masa abad pemikiran beserta rasionalisme serta aliran pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas ditemukan. Pada hakikatnya, teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar-dasar dari pemerintah absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi menjadi wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasar diri atas asas-asas kemerdekaan individu. Pembahasan berikutnya mengenai demokrasi konstitusional abad ke-9 negara hukum klasik. Menurut Charles J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa perbatasan yang dimaksud untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan pendapatan perumusan yuridis, ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 dan Friedrich Julius Stelt memaknai istilah Reichsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A. V. Diesel memaknai istilah rule of law. Oleh Staat disebut 4 unsur Reichsstaat dalam arti klasik, yaitu
Pertama, hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Seperti yang dikemukakan oleh A. V. Diesel dalam Introduction of the Law de Constitution mencakupi A. Supremasi atau aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenangnya dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia untuk undang-undang. Bahwa perumusan-perumusan ini hanya bersifat yuridis dan hanya menyangkut bidang hukum saja, dan itu pun dalam batas-batas agak sempit. Tindaklah pengheranan. Sebab kedua perumusan itu dirumuskan dalam suasana yang masih dikuasai oleh gagasan bahwa negara pemerintahan hendaknya tidak campur tangan di dalam unsur-unsur warga negaranya, kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti misalnya bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Pembahasan berikutnya adalah demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap ekses-ekses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis tersebut, paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan secara merata, serta kemenangan dari beberapa partai sosialis di Eropa seperti Swedia dan Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946. Pada dewasa ini, negara-negara modern mengatur soal-soal pajak, upah minuman, pensiun, pendidikan umum, asuransi, mencegah atau mengurangi pengangguran dan kemerataan, serta timbul perusahaan-perusahaan raksasa dan mengatur ekonomi sedemikian rupa sehingga tidak diganggu oleh depresi dan krisis ekonomi. Karena itu, pemerintah dewasa ini mempunyai kecenderungan untuk memperluas aktivitas. Dikemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokrasi di bawah rule of law ialah 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, bebas untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beropsisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Jelas bahwa konsep dinamis mengenal rule of law dibanding dengan perumusan abad ke-19 sudah jauh berbeda. Pembahasan berikutnya mengenai perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Yang pertama yaitu Pakistan. Ketika lahir pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas dua bagian, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur, yang satu sama lain terikat karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Tetapi kedua bagian terpisah secara geografi oleh wilayah India sepanjang 1.600 km. Tidak lama sesudah tercapainya kemerdekaan, pelopor kemerdekaan Muhammad Ali Jinnah meninggal dan kematian pada tahun 1951 disusul dengan terbunuhnya Liaquat Ali Khan. Meninggalnya kedua pemimpin ini sangat memerlukan perkembangan politik selanjutnya karena pemimpin-pemimpin lain tidak memiliki kewajiban yang tingkat nasional. Karena itu, anggap struktur perlu dirombak dan diganti dengan suatu sistem yang memenuhi beberapa syarat. Yang satu yaitu mudah dimengerti oleh rakyat yang buta huruf dan tidak di daerah perdesaan,
Dua, memberi kesempatan kepada semua rakyat termasuk lapisan yang paling bawah untuk secara aktif memikirkan untuk memutuskan masalah sosial dan politik yang menyangkut daerah tersendiri dalam batas-batas kemampuan. Yang ketiga, menyusun pemerintahan yang kokoh yang tidak diombang-ambingkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi di dalam ekonomi pembaruan Presiden Ayub Khan lebih berhasil, malahan boleh dinamakan suatu sukses story karena dilihat dari sudut naiknya. Perubahan dari sistem presidensial ke dalam parlemen mewarnai perkembangan demokrasi di Pakistan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Pakistan adalah sistem semi-presidensial. Namun konsep dasar tersebut dalam pelaksanaannya di Pakistan sering terjadi penyimpangan, terutama karena adanya pudar militer atau kembalinya pemerintah sipil. Perubahan Undang-Undang Dasar pada tahun 1973 mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer. Pembahasan berikutnya yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi, sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Republik Indonesia I, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1959, yaitu masa demokrasi atau konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu masa Republik Indonesia yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia yang ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat yaitu masa Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia yang kedua.